Pada video kali ini, saya akan sharing tentang materi klausa dalam bahasa Inggris. Well, let's get started. Apa itu klausa dalam bahasa Inggris? What is clause? A clause is a group of words which consists of one subject-verb pair. Jadi, klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari pasangan subjek dan verb atau kata kerja. Nah, secara umum dalam bahasa Inggris, klausa ada dua macam, yaitu ada independent clause dan dependent clause, di mana kedua klausa ini tentunya sama-sama terdiri dari pasangan subjek dan verb. Nah, karena baik independent clause maupun dependent clause ini sama-sama terdiri dari pasangan subjek dan verb, lalu apa bedanya independent dan dependent clause? Independent clause express a complete thought and can stand alone as a sentence. Jadi, independent clause ini mengekspresikan satu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Makanya, independent clause ini juga disebut sebagai simple sentence. Sedangkan dependent clause needs another clause or information to make sense. Maksudnya, dependent clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang utuh, karena masih membutuhkan klausa lain agar dapat mengekspresikan satu pemikiran yang utuh, atau kalimatnya make sense. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh kalimatnya. My mother was sleeping. Kumpulan kata ini terdiri dari pasangan subjek dan verb. My mother adalah subjek, dan was sleeping adalah verb atau kata kerjanya. Karena terdiri dari pasangan subjek dan verb, maka kumpulan kata ini adalah klausa. Sekarang pertanyaannya, klausa ini termasuk independent clause atau dependent clause? Ya, klausa ini adalah independent clause. Kenapa? Karena menggambarkan satu pemikiran yang utuh, tidak memerlukan klausa atau informasi tambahan. Lalu bagaimana seandainya saya menambahkan kata when? When my mother was sleeping, apakah dia tetap independent clause atau berubah jadi dependent clause? When my mother was sleeping, kumpulan kata ini jelas juga merupakan sebuah klausa karena terdiri dari pasangan subjek dan verb. Tapi di sini ada subordinator when. When my mother was sleeping, ketika ibu saya sedang tidur. So, what and why? Apa yang terjadi ketika ibu sedang tidur? Klausa ini masih menggantung alias belum menunjukkan satu pemikiran yang utuh. Sehingga masih dibutuhkan klausa lain atau informasi tambahan supaya klausanya menjadi jelas dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Oleh karena itu, klausa when my mother was sleeping ini adalah dependent clause. Ada beberapa subordinator dalam bahasa Inggris, antara lain since, because, when, whether, if, which, until, therefore, dan lain-lain. Dependent clause. Dependent clause ada 3 macam, yaitu noun clause, adjective clause, dan adverb clause. Yang pertama yaitu noun clause. Noun clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Fungsi utama kata benda dalam kalimat adalah sebagai subjek dan objek. Pola noun clause, konektor plus subjek plus verb. Konektor atau subjek plus verb. Konektor di sini bisa dikatakan sebagai conjunction. Kita langsung ke contoh kalimatnya. That Jane likes her new job is clear. That Jane likes her new job ini adalah termasuk noun clause yang berperan sebagai subjek dan verbnya adalah is. Pola noun clause ini konektor, subjek, dan verb. Berikut adalah konektor yang digunakan dalam noun clause. That, whether, atau if. Question words, who, what, which, whom, when, where, whose, why, dan how. Yang selanjutnya adalah adjective clause.
Adjective clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Fungsi utama adjektif adalah menjelaskan atau memberi informasi tambahan terhadap kata benda atau noun. Pada kalimat I like the book which you recommended adalah adjective clause yang menjelaskan noun yaitu book. Pola adjective clause ini adalah connector plus subject plus verb. Kalau diterjemahkan kalimat ini artinya saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Berikut adalah konektor yang digunakan dalam adjective clause. Yang ketiga yaitu adverb clause. Adverb clause adalah subclause yang berperan sebagai kata keterangan atau adverb. Fungsi utama adverb adalah menjelaskan kata kerja atau verb. Adverb juga bisa menjelaskan kata lain selain noun. Coba perhatikan contoh kalimat berikut. I will leave before she comes. Saya akan pergi sebelum dia datang. Before she comes adalah adverb clause yang menunjukkan hubungan waktu atau time. Polanya adalah konektor plus subject plus verb. Berikut ini konektor yang digunakan dalam adverb clause.